bacanya. Yang mau dipakai ini ya tadi lupa siang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Al-Faslu Salis Al-Khabarul Mardud. Kita laras. Pasal yang ketiga akan menceritakan khobar yang tertolak. Khobar, sunnah, hadis, sama itu juga. Bahasa awal ad-dhaif. Pembahasan yang awal akan menceritakan hadis dhaif. Mana lafaz yaitu lemah. Al-Mardud Tsani, pembahasan yang kedua, al-mardudu bisababi syaktin minal isnad. Hadis itu tertolak sebab gugur perawinya. Al-Mabus Salis al-Mardud, hadis yang tertolak bisa babi toknin rawi, sabab rawinya cacat, celah. Jadi ada mardud sebab rawinya tidak nyambung, ada mardud sebab rawinya cacat, contohnya rawinya pembohong. Al-Khabarul Mardud wa asbabu raddihi, khabar yang satu tarifnya khabar mardud. Wa alladzi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi, yaitu huwa utawi hadis mardud alladzi khabar lam yatarajjah, orang-orang narima unggul apa sidqul mukhbir bihi, benarnya mukhbir bihi yaitu hadis. Wadalika temadkur bibakdi syartin, kalau sepinya hiji syarat awak syarat telah akeh min syurutil qabul, sering syarat diterima ala timanok terlewat bina serta isun bibahsi soheh, dalam pembahasan hadis soheh. Dua aksamu asbabu rodi, pembagian khabar mardud wasbabu rodi, sebab tertolaknya itu khabar. Lakukan kau sama yang di teman-teman ngabagi sopal ulama-ulama khabar in khabar. Al-marduda kang den tolak, kang tertolak ila aksamin kasiratin maring bagian kakek. Watlaku lan ngamutlakaken, nyeritakeun ya ulama anu kasina akeh mintil ka aksam yang aksam asma'an khasatan ing pirang-pirang ngalakan tangku biha kal kasiroh. Pamina iku setengah saking kasiroh ma barang lam yutlaku orang-orang ucapakan ya ulama alaiha ing atase itu aksam isman khasa ing isim kang tangku biha kal itu kasiroh. Bal samuha bari kang ngari ulama ing kasiroh bi ismin amin kalawan isim kang umum bahwa amin ku dhaif. Amma sebab radil hadis, kenapa nutawi sebab katolakna hadis iku pakasiratun maka akeh. Lakina kasare ku tarjiu balik bil jumlah kalawan jumlah secara global ila hadis sabab ini mangsa dua sabab. To isa ini kang pokok karo-karone huma utawi sabab ini saktun minal isnad, gugur saking sanad. Kedua, toknun pirawi, cacat di dalam rawi. Pada takulin dan ikut tetap ada pun sama sahaja min ada ini sahabat ini anwaun utawi pirang-pirang warna muta'adidatun kang bilangan. Saat ala kalamu bahal nyeritakan isun anha saking itu anwa muta'adidah.
Ya bahasin sendiri. Mencil. Muka solatan arek kanggen tafsil, kanggen rinci. Insyaallah taala. Mubtadi'an alai ngawitan bi baksid do bi kalwaib dalam bahasan doib. Alali tabaru kang dan hitung-hitung apa huwa. Ya doib. Al-isma'a ma isim kang umum linau il mardud maring warna kang mardud. Alma basu alfa doib dari puhu. Lugotan di dul kowi. Lawanan kuat. Kuat lawan lemah wadotu. Utawi lemah iku isi kamasai wa mai manawi. Kamu udah karapakan bihi kalawan doib. Una ina tempat iku ado ul manawi. Omah manawi. Ba istilahan huwa malam yajma sifatul hasan. Istilahan hadis itu hadis lam yajma ora kumpul. Apa sifatul hasan? Sifat hasan dipak disartin kalau sepina syarat min syuruti saking pirang-pirang syaratnya hasan. Kala ngenika baikuni biman dumatihi. Imam al-baikuni di nado manana baikuniah nya. Baikuniah bukaniyah. Wa kullu ma an rutbatil husni qusur. Wa wadaibu wa aksamun kusur. Kasur maring kusurnya. Wa kullu ma tasawan perkara hadis anut batil husni saking martabat hasan kosuro cendak tau ma iku doib wa te doib iku aksamun yang bagian kasurun kang akeh dua tafawutuhu tafawatu dobuhu biasa bisidah beda-beda. Wah tafawut dalam beda-beda apa berdua dan nadi ya sabis sidati dopi kalau ngitung-ngitung banget doib biasa bisidati dopi ruwatihi kalau ngitung-ngitung banget doib pirang-pirang roin hadis waifatihi lan entengna ya doib kama kaya tafawut beda-beda apa sahih paminu kesang hadis adoib paminu adoib jidan paminu al-wahi kang lemah paminu al-munkar wasalu al-wahi utawi nah goreng-goreng pirang warnanya yaitu doib ikwal maudu habis maudu telo awhal asanid lewih lemahna pirang-pirang sanad wabina dan karena ngadegakan alamam taqaddama dingin yama fi sahih min dzikri asail hasani saking nutur asail hasani apa dakar nutur sapa ulama fi basid dhaif yang barang sama di hari nama bi auhal asani leuwih lemahna pirang-pirang sanad apa dakar sapa hakim an-Naisaburi jumlatan ing jumlah kabiratan kang akeh min awal asani binisbati la bani sahabat dinisbatkeun kasawarina sahabat awal asanid binisbati li Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sadaqah bin Musa ad-Daqiqi an Barqad Masawhi Amurah at-Tibi an Abi Bakar. Ma awal asanid as-Samiyin Muhammad bin Qais al-Mas'ud an Ubaidillah bin Jahar an Ali bin Yazid an al-Qasim an Abi Umamah. Jatilu awha asanid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu As-Sudai As-Sogir Muhammad bin Marwan an al-Kalbi an Abi Saleh an Ibnu Abbas qala Habib bin Hajar hadihi silsilatul kadibi dahabi silsilah bohong bukan silsilah dahab itu emas maksudnya bagus Arabiato misaluhu baik contohnya iku barang arojau yang hadis sapa Tirmidzi Turmudi Tirmidzi Nasai Nisai min tariqi Hakim al
al-Asram saking jalan Hakim al-Asram an Abi Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata haidon man sakong ata kang ngajima isyong haidon ing awe kang het imra'atan atau wedon biduburiha ing dalam duburiha imra'ah au kahinan la na'rifu hadal hadis orang-orang isu gila hadis bila min hadis Hakim al-Asram wa Abi Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah sumakola ngendika Imam Tirmidzi wa doa lan ngadaipun sapa Muhammad ayat al-Bukhari tadi handap nayanya maksud Muhammad yaitu Imam al-Bukhari hadal hadis yang kira hadis min kibal isnadi saking arah-aras sanad hadis kultu liana bis hadis yang kita temui dalam sanad hadis Hakim al-Asram anak Hakim al-Asram wakod apa teman-teman ngadaikan ing atase Hakim sekolah ulama wakod qala anhu al-Hafidz Ibnu Hajar bitakrib tahdib bina takrib tahdib bihi linun iku tetep mana Hakim al-Asram linun utawi lemah lima hukum riwayatkan hadis dhaif ya juju unang pindah alil hadis mengwali hadis ogorim saliannya alil hadis apa riwayatul hadis dhaifah ngariwayatkan hadis dhaif Watasawulu kami gampangan biasa dia yang dalam pirang-pirang sanadaya hadis dhaifah min ghairi bayani dua biasa ngorono menjelaskan lemahna ya hadis bila hadis maudu'ah berbeda kalau hadis maudu'ah bainam kalakuan la jawabna apa riwayat Tuhan ngariwayatkeun hadis maudu ila ma bayani wadiah serta ngajelaskeun mauduna itu hadis biserta ini kalau dua syarat Allah ta'ala konya ta'ala cuman tel ya hadis bil akoi karena akoid kasifatin lahi ta'ala kaya pirang-pirang sifat Allah ta'ala ba Allah takuna nizawaraноno ya hadis ego bibayani akami syar'inya yang dalam penjelasan pirang hukum syarah dengan baraya ta'ala cuma dalam mabil halal wal haram ya ini negasi musanib ya jujunang apa riwayat Tuhan ngariwayatkeun hadis dhaif bimisli mawaid dalam bawane maidoh wa targhib apa targhib ngari demen wa tarhib memadeni wa kisos pirang-pirang kisah barang asbah dalik wa mimma dikatakan wa amru ya diriwayatkan anu saking man apa tasawul diriwayatiha nah Sufyan Az-Tsauri wa Abdurrahman bin Mahdi wa kata balikan jamaknya kalau jamin mana suneta hadis min ghairi isnadin kalau nana isnad pala takul maka jangan ucap siro pihak yang dalam itu hadis olah Rasulullah orang mastikan siro binisbati dalikal hadis kalau nibagin hadis di Rasulullah SAW wanta bisa aku tarif pukul siro dopahu ing doibna hadis nah sadi siro kenapa hukum amal bihi hukum amalkan bihi kalawan hadis doib italapa beda-beda sama ulama bila amal ngamalkan bila hadis dhaif kalau hadis dhaif walladhi alaihi jumhur ulama walladhi barang alaihi muladi jumhur ulama anau saya kelakuan yustawi sunatakan apa amal ngamalkan bihi kalau hadis dhaif fi fadailil a'mal di dalam fadail amal lakin disuruh di salah saya pirang-pirang itu ada orang ngajelaskan ingin atas suruh coba Hafidz Ibnu Hajar waya utai salah sah abaja
ayakuna dopu tahun apa dopu doib iku guero sadidin orang sadid orang banget doibna pak ayat darinya yang tamanjing obat halus tahta asrin maulbe dalam sanapun asal mati hiya Madinah doib hadis kumpulan hadis doib satu al-kutub allati sunipat kang den karang bibayan di du'afa kitab du'afa libni Iban kitab mijanil intidal li zahabi bainahu maka satu ne ulama yadkurun am silatan biradatan ila hadis allati sarah kang dadi opo doipatun lemah bisa babi riwayatin mulai kedua apa sebab riwayat ikilah pirang-pirang rumah pahaman itu hadis ba al-kutub allati suni panapi anwa'in yang warna minat doib yang doib khasah misal kutubil marosil wal ilal wal mudraj wa wiriha kitabil marosili Abi Dawud wa kitabil ilal Daraqutni. Pasal yang ketiga, nah setelah membahas khobar makbul Bina Markut. Coba sebelum melanjutkan lihat skema. Itu hadis bagi dua ke kanan ke kiri. Ke kanan nilai perawi. Ke kiri jumlah perawi. Nah lihat yang kanan nilai perawi. Eko Hasan Soheh dibagi dua, ada makbul, ada mardud. Nah, yang makbul yaitu Soheh dan Hasan. Nah, yang mardud yaitu hadis doib. Maka ini sekarang yang akan dibahas. Doib dari dua segi, yaitu yang kiri dari gugur perawi. Ada 6 macam. Yang kedua sebelah kanan cacat perawi, dusta perawi, yaitu 17. Maka macam hadis doib berapa? 23, 6 dan 17. Nah ini yang akan dibahas. Nah kemarin yang lewat yaitu telah membahas hadis Hasan lidatihi lighairihi sahih lidatihi lighairihi. Itu pas syarat sahih itu 5. 1 muttasilus sanad, sanadnya ittisal nyambung. A dari B, dari C, dari D, dari sahabat, dari Nabi. Tidak ada yang kelewat. Benar-benar A punya guru B, B punya guru C, C punya guru D, D punya guru sahabat. Sahabat benar ti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu muttasilus sanad. Nah, yang kedua syarat sahih itu adalah turawat, rawinya adil. Nah, seperti apa yang dimaksud itu adil perawi? Ya. Nah, adil. 2, yang ketiga. Nah, itu 1 muttasilus sanad, kedua adalah turawat, ketiga dobtur rawi, taruat. Rawinya dobit, ayat tamu dobti, muttasilus sanad. Nah, adil perawi, tamu dobti, ketiga keempat, min ghairi ilalin wala syadin yang kelima. Yang keempat tidak ada elat hadis, nah iya akan dibahas. Elat hadis menjadi doib. Yang kelima wala syadin. Nah hadis ini tidak bertentangan dengan yang lebih kuat. Nah itu selamat dari yang 5, itulah hadis sahih. Nah, jangan hanya tahu sahih syaratnya tahu. Gampang saja mendoibkan hadis.
naon eta hadis dhaif. Nah coba pasal yang ketiga khobar mardud. Nah itu dari hadis ke sebelah kiri yaitu ada hadis mardud. Nah di atasnya dhaif. Nah ketiga pembahasan. Bahas awal dhaif. Bahas yang kedua tertolak sebab gugurnya perawi tidak nyambung. Yang pembahasan ketiga hadis tertolak mardud sebab rawinya cacat. Nyambung tapi rawinya cacat. Nah coba sekali lagi dilihat itu dalam fotokopian. Nah jadi mardud itu sebabnya dua, satu gugur perawi, kedua cacat perawi atau dusta perawi. Nah itu dari rawinya yang dusta 17 karena cacat rawi, karena tidak nyambung yaitu 6. Jadi jumlah dhaif 23. Al-khobar al-madud wa asbabu radihi, khobar mardud sebab tertolaknya itu hadis. Aku istirahat sebentar.
Agungan ya rokok tadi dari bagikan kan sok rokok. Al-khabar mardud wa asbabu radihi tarifuhu tarif khabar mardud wa alladhi lam yatarajjah sidqul muhbir bih, yang tidak diunggulkan benarnya itu hadis. Di antara benar dan bohong itu tidak ada kelebihan, benarnya itu hadis. Kalau yang diunggulkan, dilebihkan sidqul mukhbir, yaitu selain khabar mardud. Hasan. Wa dzalika bi faqdi syartin aw aksara min suratul qubul. Kenapa hadis itu tidak diunggulkan, dilebihkan kebenarannya? Karena mungkin salah satu syarat atau lebih. Tidak ada. Syarat apa? Syarat hadis diterima. Yaitu dalam hadis sahih dikatakan mardud. Tidak itisol sanadnya. Atau itisol, tapi rawinya tidak adil. Nah, jadi tidak mungkin bisa menceritakan hadis itu mardud kalau syarat sahih tidak hafal. Tidak ada salah satu, yang 5 saja, apalagi lebih dari 1, maka hadis itu mardud, tertolak. Yang kedua, samu asbabu radihi, mana bagiannya? Ulama membagi khabar mardud itu pada bagian yang banyak. Watwaku ala kasirin, mereka kebanyakannya diucapkan secara mutlak, tidak pakai kaid, mutlaq aksam. Nah, tidak dengan nama yang khas. Omina malam yutlak. Ada lagi yaitu yang pakai kaid, lam yutlak itu alaiha isman khasan. Ya bal samu habis min amin. Nah, mereka mengatakannya itu dengan isim yang umum, yaitu doib, asal doib saja. Dari segi apa doibnya itu? Nah, padahal
Dari yang 23 doib itu hadis. Kenapa hadis ini doib? Karena mu'alaq. Karena hadis ini doib karena mursal atau mardud. Kemana hadis ini mardud? Karena maudu. Kenapa hadis ini mardud? Karena matruk, munkar, sad, mu'talid, dan sebagainya. Jadi secara umum hadis itu doib. Nah, amma asbabu radil hadis fakasirotun. Kenapa hadis ini ditolak? Sebabnya sangat banyak. Lakinaha terjauh di jumlah. Maka secara global sebab hadis itu ditolak, sebabnya itu ada dua. Nah, itu sebab yang pokok. Satu, saktun minal isnad, sanadnya gugur. Yang kedua, ta'nun pirawi, rawina itu cacat. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa rawi ini gugur? Nah, nanti dalam kitab Rijal. Nanti dalam kitab Rijal. Insya Allah kapan-kapan. Nah, kita mengoreksi satu hadis. Nah, di sana dikatakan A tidak punya guru C. Nah, contoh A terima dari B, terima dari C, terima dari D, terima dari sahabat, terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu salah yang satu mutasilus sanad, nyambung tidak ini? Nanti dibuktikan dalam kitab Rijal. A ini benar enggak punya guru B? B benar punya guru C, C benar punya guru D, D benar enggak punya guru sahabat. Nah, nanti dalam kitab Rijal ini bahas. Ternyata benar A itu punya guru B, Ki, B. Ah, betul tuh. Ada B. B punya guru siapa? Nah, A, L, C. Nah, betul tuh, ada C. C ini punya guru lagi siapa? Nah, P, L, D. Nah, betul tuh ada D. Dan seterusnya. Betul ada. Nanti kalau tidak ketemu di dalam murid kepada guru, cari guru. B. B ini benar enggak punya guru, punya murid. A. Nah, murid itu K, L, A. Betul tuh. Sahabat. Terima dari Nabi. Nah, kita periksa. A. Betul nggak punya guru? Guru A itu K, L, B. Ini. Iya. Terus coba B ini punya guru siapa? B punya guru P, Q, C. Nah, oh berarti di sini ada yang dibuang B. Nah, kenapa ini dibuang? Kenapa ini dibuang? Jadi kita curiga juga kok ini dibuang. Kenapa dibuang? Ya seperti kita sekarang. Katanya di Jakarta Monas ada dua. Nah, kata siapa kamu? Kata Bakar. Kata Bakar. Begitu diselidik, ente benar bilang sama santri, katakanlah ini santri ya. Di Jakarta Monas ada dua.
Jadi sebetulnya santri ini dari jahit. Nah, kenapa jahit dibuang? Kenapa jahit dibuang? Nah itu, katakanlah kelakuan kita seperti ini. Kenapa dibuang? Oh, karena tos masyhur jahit teh pembohong. Di Jakarta Monas ada 2, kata siapa kamu jahit? Oh, saya tahu mah. Karena Angges aja ngomong musik langsung cepat. Mana mah jahit dianggap dia mah tukang bohong sih. Ayat 17 tuh korban oge ku jahit tuh. Bohong kami. Nah, ini dibuang karena pasti omongan kita tidak dipercaya. Supaya dipercaya maka langsung dari bakar. Nah, seperti ini. Aku terima dari cek. Nah, ini dibuktikan nanti yaitu dengan kitab rijal. Takribut tahdib, Janul Itidal, Tahdibut tahdib, Tahdibul kamal. Itu di sana nanti kita cari. Itu ya di sini. Yang pertama saktun minal isnad. Jadi seperti itu, A terima dari C. Begitu dibuktikan, A itu tidak punya guru C. A itu punya guru B, B baru dari C. Nah, kenapa B dibuang? Begitu diselidik, kadzabun, oh pantas pembohong. Nah, yang katakanlah ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang kedua. Yang pertama jelas mardudnya karena tidak nyambung rawnya dibuang. Nah sekarang nyambung, tapi begitu diselidik, nah ini contohnya, kadzabun, saya ini pembohong, nyambung rawinya. Tapi salah satu rawinya kadzab pembohong, atau nanti tidak ada dalam salah satu titel nama ta'dil perawi ternyata masuk dalam tajrih. Nah nanti ya ada ta'dil 6, tajrih 6, mengadilkan perawi. Nah sahabat sikotun yang pertama ausakunas, sikotun didobel, sikotun sabtun, ada sikotun ungkur. Ternyata di dalam tajrih ini ada kadzab pembohong, maka rawinya tidak adil. Kadzabun itu nanti di dalam jarh wa ta'dil itu pengetahuan tentang mengadil anwaun mutadidah, banyak warnanya. Satakalamu, nah, maka di bawah nomor 1 ada genap, ada 6 itu. 1 mu'alaq, kedua mursal, ketiga mudalas, mursal khofi, munqati, muqdal. Nah itu di bawah nomor 1 saktun minal isnad yaitu 6. Di bawah ba nomor 2 to'nun firrawi yaitu 17. Perawinya pembohong, ada matruk, ada munkar, ada sad dan seterusnya. Jadi di bawah nomor 1 6, di bawah nomor 2 ba yaitu 17. Yaitu mardu itu doib. Nah itu namanya umum. Adoib al-basul awal tarifuhu lugotan di dulkowi. Menurut bahasa doi pun itu lemah, maka lawannya kuat. Nah lawannya kuat itu dari segi bahasa. Nah maka ini yang kadang-kadang suka disepelekannya, pengertian dari segi bahasa itu pentingnya di dalam mendalami, menjiwai ilmu itu. Bab ariyah, naon ariyah teh. Nah, karena tidak tahu lugotnya,
Maka bingung itu. Nah, kata yang tahu logotnya bahasanya Ariyah, pinjaman. Oh, jadi bab minjam meminjam. Katanya lagi di dalam fikih ada bab lukotoh. Apa lukotoh itu? Karena tidak tahu itu lakoto itu mulung bahasanya. Jadi lukotoh itu barang temuan. Maka itu pengertian dari bahasa penting. Seperti kursi, mungkin karena cokorna di sisinya. Dekol karena paragi ngadek yang paragi nakol. Di Banten dah, di udang suatu kampak satunya. Nah itu dari segi bahasa. Nah dari segi bahasa penting itu. Nah itu diantaranya seperti itu. Ya pengertian bahasa. Maka doib ini apa? Lemah. Lawannya ya kuat itu. Nah, masalah lemah ada hisi ada manawi. Muri doib manawi yang dimaksud di sini yaitu lemah maknawi. Istilahan. Nah, ini yang dimaksud. Apa yang dimaksud dengan hadis doib? Huwa malam yajma sifatul hasan bifaqbil sartin min surutihi, yaitu hadis yang tidak komplit syarat hasan. Bifaq bin sartin yang 5. 1 ittisalus sanad, kedua adalah terwat, ketiga tamudobti, keempat min ghairi lain tidak ada lihat hadis, kelima wala syadin, hadisnya tidak bertentangan dengan lebih kuat. Nah di sana ada tamudobti. Nah ini kalau Rami Tamudasi ini sahih. Tapi kalau hadisnya hobudobti, nah ini hasan. Syarat yang lainnya 4 sama ada. Jadi sangat sedikit itu. Bedanya antara sahih dan hasan. Kalau ini Rami Tamudobti, kalau yang hasan ada hobudobti. Ini hasan. Maka di dalam tarif itu mardud, doib itu doib. Nah, bukan syarat sahih, tapi tidak ada syarat hasan. Satu syarat hasan tidak ada. Kalau tidak ada syarat sahih berarti nanti jadi hadis hasan, bukan doib. Nah, jadi kalau hasan yaitu 1 ittisalus sanad. Kedua adalah turwat, adil loh yaitu. Ketiga yaitu hopudobti, tidak tamudobti. Kesananya sama, membayalin wala sadin. Jadi cuma tam dan hop itu. Tamudobti sahih, hopudobti hasan. Kalau tidak ada syarat hasan, maka jatuhnya doib, bukan tidak ada syarat sahih. Kalau tidak ada syarat sahih bisa jadi jatuh hasan. Itu. Jadi mungkin ini dobitnya tidak ada, nah bohong, atau tadi tidak nyambung sanadnya, mana ini C, atau rawinya itu pembohong seperti C ini kadzabun contohnya, doib. Nah, maka di sana apabila tidak selalu pernah mas baiknya, masyurnya, nah baiknya, komite lepas cuma 20 ilubet, ini mustalah hadis. Jadi musonib nyandako kita nabai kunia sepertinya. Mustalah sesuai. Eta mustalah hadis. Tapi tercukupnya. Ayat mustalah hadis, ayat ulumul hadis, ayat rijalul hadis. Mustalah hadis, istilah-istilah hadis itu ya orang lain aja nuju. Mustalah hadis ya apa yang maksud dengan doib dalam hadis? Apa yang maksud dengan hadis? Istilah-istilah sanad apa itu sanad? Apa musnad? Itu apa rawi yang dimaksud rawi itu hadis? Mustalah maksud istilah-istilah. Dina salat aja istilah sujud ruku siapa? Nah istilah-istilah itu. Jadi tiapan
Ada apa istilahnya? Awas, banyak istilah yang sama. Nah, sama tapi dia beda. Dalam fikih ada masalah kias. Yang kias itu. Nah, kucubung cenah. Oh berarti sama dengan Homer, haram berarti hukumnya. Karena elatnya sama, muskil, berarti hukum sama. Itu kias itu. Dina sorop aya. Ya kias. Coba kias. Nasoro, nasori, nasorot. Aya kias itu, hati-hati ya. Dina mantek. Ya istilah kias. Apa yang dimaksud? Nyusunkeun sugro jeung kubro keluar natijah. Kulinsan aya anu kula hayawan geus menyentuh kulinsan geus itu kias. Nah, terus di imah urang aya kias. Aya di imah urang. Uing nganjang euy kasih anu di lawangna teh aya pare, aya tantang angin, aya cau jimluk. Naon teh kias eta teh. Tadi taruh sing disebut. Nah teh kias gitu. Jadi ada satu istilah. Nah, ada di berbagai ilmu, hati-hati itu. Nah, udah maksud itu contohnya seperti tadi kias, ada di sana sini. Anut batil husni qasur wa wadoib. Setiap hadis di bawah martabat hasan itu doib itu pas ya. Nah, wawak samun kasur, nah doib itu banyak bagiannya. Jadi setiap hadis di bawah martabat hasan, maka hadis itu hadis doib gitu. Yang kedua, tafawutuhu. Apa beda-bedanya doib? Tafawutu dopuhu biasa bisidati dopi ruwatihi wa ifatihi. Hadis doib berbeda. Ada yang sidah, doib itu sidah. Ada yang khop. Nah, wah ini keterlaluan doibnya. Nah, iman tidak keterlaluan. Kapan ya tahu seperti, nah beda-beda soheh, beda-beda soheh. Di antaranya ada soheh liatihi, ada soheh lingkairihi, hasan liatihi lingkairihi. Waminhu adoib, waminhu adoib jidan. Dua, waminhu al-wahi lemah. Tilu, waminhu al-munkar opat. Nah, wasaru anwa'il mauduhu. Numpang gorengnya maudu. Nah, maudu kejijinan. Maudu teh. Maka sebagian ahli hadis tidak sepakat, tidak setuju. Nah, maudu diawali dengan kata-kata hadis. Hadis maudu kan itu. Maudu itu bukan hadis. Seperti manusia monyet. Manusia ya monyet pakai manusia monyet juga. Nah, itu hadis maudu itu pun hadis. Tapi kebanyakan maudu itu di awalan hadis. Nah, udah tambah hadis maudu. Nah, kata sebagian pakai hadis maudu. Kata sebagian lagi jangan pakai hadis karena maudu itu bukan hadis. Nah, jijeunan saja neta. Nah, maka hati-hati ya. Hati-hati tadi semua nambah periksa. Pendidikan, penelitian, pengamalan. Awas hati-hati itu. Belajar meneliti itu di hadis naon ayeuna ieu. Ayeuna mah da wunu susah. Ayeuna wunu susah wain mah kembali ke Abah YouTube itu mah. Kayak disaurkan ku Abah YouTube eta. Eta Abah Google, Abah YouTube-nya. Guru nata kadinya. Tadi itu nah kana Abah ngaco gitu tuh. Enya tuh. Ilmu sugan bisa ditalar gitu atau bisa ya. Saja mah anu ngaji tanpa guru maka gurunya setan, hati-hati tuh. Banyak yang pakai kekuatan akalnya. Awal adinu mabdun ala nukul ala lukul. Agama mah aku macet coretan yang macet akal. Mau akal harti. Kembali bahasa tidak dapat dimengerti dengan akalnya pantas. Ente makan akal domba kalau itu mah.
Akal nanti dipelajari, karena pantasnya. Dari bahasa etika-etika kan zaman-zaman ke belakang, wah tidak dapat timur tengah akal. Orang sudah mati kok pakai ditahlilan kiri bunga. Memang bisa kembalikan akal. Kalau akal lah. Bukan tidak dapat ngerti, belumnya. Karena belum dilatih. Nah, jadi maudhu itu sebagian ulama tidak boleh pakai hadis. Karena itu bukan hadis itu. Nah, kan pengertian awalnya ada khobar, ada sunnah, ada hadis. Kata sebagian ulama, apa yang 3 kalimat itu sama itu juga. Nah, sunnah, khobar, hadis sama itu. Kata yang lain, beda. Khobar itu dari selain Nabi, khobar berita. Benar Nabi itu sunnah. Nah, hadis. Jadi ada yang membedakan. Itu pengertian itu. Yang ketiga, al asanid. Nah, itu pembagian doib itu ada doib jidan, al-wahi, lemah, al-munkar, wasyaru anu aihi al-maudu. Jadi dia maudu termasuk hadis paling lemah sebenarnya. Jadi pakai hadis di sini berarti ya tak. Al asanid. Wabinaan alamat qadama fi sahih min dzikri asal asanid. Faqad dzakara ulama bi basi dhaif mayusama bi awhal asanid. Waktu kita membahas hadis sahih ada asahul asanid, sanad paling sahih. Nah, di dalam dhaif juga ada sanad paling lemah, paling sahih. Nah, bahasanya awhal asanid, sanad paling lemah. Wa qad qara Hakim Naisaburi jumlatan kabiratan. Hakim Naisaburi merupakan jumlah yang banyak min awhal asanid. Binisbati ila badi sahabat awbad bil jihad wal budan. Wa dzkuru badal amsilati min kitabil Hakim bagirihi. Jadi ada dari salah satu sahabat atau satu negara. Nah, contohnya seperti nomor 1 itu yang paling lemah dari Abu Bakar. Awal asalnya binisbati Abu Bakar Siddiq. Nah, siapa? Yaitu sodakoh terima dari Musa, ada Kiki. Nah, Musa terima dari Parkod, Asabihi, Parkod terima dari Murroh, Atin terima dari Abu Bakar. Itu sanad yang paling lemah. Sekarang melihat buldan Sam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Qais al-Masruq, terima dari Ubaidillah bin Jahar, terima dari Ali bin Yazid, terima dari Qasim, terima dari Abi Umamah. Itulah lemah sanad yang paling lemah dari negeri Sam. Yang ketiga awal sanid Ibn Abbas. Nah, Muhammad bin Marwan terima dari Al-Kalbi, terima dari Soleh, terima dari Ibnu Abbas. Itulah sanad yang paling lemah. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, hadihi silsilatul kadibi la silsilatul tabi. Inilah mata rantai yang bohong. Nah, sanad-sanad yang lemah bukan silsilah mata rantai yang bagus. Dahab itu mas. Mana contohnya yang keempat? Amsilah marajau Tirmidzi min tariqil Hakim al-Asram an Abi Tamimah al-Hujaini an Abi Hurairah. Hakim al-Asram an Abi Tamimah an Abi Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atahidon aw imratan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajalmi contohna pamenggatnya anu ngajima pamajikanana keur head. Nah, fi duburiha aw kahinan atau datang ke dukun
faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia kufur pada apa yang diturunkan atas Nabi Muhammad SAW. Nah ini diantara atau contoh hadis dhaif. Semua kala Tirmidzi pada ikhrajihi, kata Imam Tirmidzi setelah mengeluarkan hadis, la na'rifu hadza hadis, saya tidak mengetahui hadis ila min hadis Hakim al-Asram, kecuali dari Hakim al-Asram katanya. Nah, tidak tahu dari yang lainnya. Nabi Tamimah al-Jain Abi Hurairah semua kala. Nah, waduh apa Muhammad, kata Imam Muhammad dengan Imam Al-Bukhari. Nah itu angka 5 di bawah. Kata Imam Al-Bukhari, hadis ini dhaif. Hadal hadis min kibali sanadihi, dari segi apa? Dari segi sanadnya. Dari segi sanadnya itu katanya itu. Nah itu contoh hadis dhaif. Nah qultu li annabi sanadihi, sebab di dalam sanadnya ada yang nama Hakim al-Asram. Siapa Hakim al-Asram? Yaitu seorang rawi yang didoibkan oleh ulama. Faqad qala anhu al-Hafidz Ibnu Hajar fi tahdhib fihi linun. Artinya jadi bukan sikotun sabdun, sikotun atau sodukun atau makbulun, lain. Nah Hakim al-Asram itu linun. Lihat nanti dalam Takribut Tahdhib. Jadi ada Tahdhibut Tahdhib, 10 jilid, ada ringkesannya yaitu Takribut Tahdhib 2 jilid itu. Nah, dalam kitab Takribut Tahdhib yang namanya Hakim al-Asram fihi linun. Linun itu lemah. Nah, aya urang sok maca lain, lulus. Maksud ini lemah. 5 hukum riwayatihi kumaha tahnya. Naon sama hadis itu dipakai. Oh, dhaif mah hadis ya teh. Itu jawab namanya. Geus kumaha we lah ngajawabna. Nah, yang penting bela diri we nya. Dhaif hadis ya teh gitu. Nah. Nah, eta. Dhaif hadis nepokna teh. Ya juju hingga ahli hadis wa ghairihim riwayatul hadis dhaifah. Nah di sini mengatakan boleh meriwayatkan hadis dhaif. Ya juju boleh menurut ahli hadis dan yang lainnya meriwayatkan hadis dhaif. Wa tasawwur biasanya dia bagaimana itu sanadnya? Tasawuf itu dibuang. Ya. Seperti banyak yang hadis ya. Termasuk apa itu? Dan sogir. Adu solihin. Nah, itu kan dibuang sanadnya. Lain lagi dengan Sahih Bukhari. Itu kata Imam Bukhari, ada sana A. Sami itu B. Nah, ance ande an sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Rasulullah sallam. Nah, itu sanadnya. Urang da borong ngapalkeun sanadna. Mata nage pohon deui urang mah. Tidak tahu ka panggung eta pohon deui pan. Nah, eta mence ilmu teh ibu-ibu bahwa wajib. Nah, sakumadin hadis Rasul sallam talabul ilmi Faridatun al-kulli syai'in qadir. Oh deui eta. Naon karek ka ditunda teh? Eta nya. Oh deui talabul ilmi faridatun al-kulli syai'in qadir kana teh. Mustamina innallaha ghafurur rahim. Tasawuf biasanya aja. Maka orang lain ngapalkeun hadis itu ya dengan sanadnya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, hadatsana A, sami'tu B, hadatsana C, an D, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tuh. Jadi dengan sanadnya. Ayo orang usah kumaha dawan Rasul.
Eta kalau boleh pada dotun kuli sen kodir gitu. Kodir kali itu nanti mata anak geus poho. Ah, entah ketinggalinya dina tayangan anak. Ini bukan hanya sekedar hafal Quran anak 5 tahun, tapi itu hadis dengan sanad. Anikahul sunnati itu hadis siapa? Hadis anu dari anu dari anu dari anu. Astagfirullah. Apa hadisnya? Nah, dengan matanya itu, dengan sanadnya. Nah, ya watasawul biasa diamin gua dibayani dofiha. Oh ya jujur indah alil hadis ogorihim riwayatul hadis dhaifah watasahul biasa dihamin gua dibayani dofiha. Nah, jadi temakai sanadnya. Ngejelaskan masalah doib, nah doib dari segi naon itu. Bila hadis mau doa, nah lain lagi dengan hadis mau doa, painaula ya jujur temenang tanya. Selain hadis, dia mau doa pakai hadis ya. Diawali dengan kata-kata hadis mau doa, temenang ya. Bila ma'abayani wadiha, kecuali serta menjelaskan maudu'nya kata. Diserta ini 2 syarat itu. Maka hati-hati ya hadis maudu, ulah langsung. Kenapa harus hati-hati? Kita tidak takut sama hadis mutawatir lafzi yang telah dibahas tapi pohodei. Nah, man kadzaba alayya muta'ammidan fa yatabawa maqadahu minan nar. Siapa yang berbohong atas diriku, maka siap-siap meneranya, kota neraka. Kata Rasulullah, panggil itu mana jeung Rasul? Oh, langsung gitu. Kayaknya jadi sangat makul itu. Sangat makul, tidak dibenarkannya kita ngurkeun dawan Rasul. Bobor jeung Rasul, sahabat orang teu panggil jeung tabiin oge. Panggil jeung bapak tabiin panggil. Nah, batabinya. Eta. Langsung pola Rasulullah. Bagaimana kata Rasulullah? Tekengnya. Eta. La yajujul ayat wa ila ma bayani wadiha. Besarta ini awas tentang hadis maudhu. Nah, bila hadis maudhu apa inaula yajujul ayat wa ila ma bayani wadiha. Besarta ini satu Allah ta'ala bil aqaid. Nah, ulah ta'aluk jeung urusan akidah Allah takuna bayan hakim syar'inya ya talaku bil halal war haram. Yani ya jujur riwayatu muslim mawdu'ah wa tarhib wal qisas. Yani ya jujur riwayatuha awas ieu kembali kana dhaif ya. Ka mana ieu bisarto ini? Bisarto ini nyambungna ka luhur ya. Tah di dieu teh disaurkeun baiknya telur. Ya jujur indah alil hadis ogorihim riwayatu hadis dhaifah. Wa tasawul biasanya diha min ghairi bayani dhaifah. Bisarto ini kadinya eta. Jadi sanes bilapila hadis maudhu'ah fa innahu la yajuju riwayatu ila ma bayani wadiha. Tah eta make strip dan terang. Jadi bisarto ini kaluhur ka eta. Lain karena hadis maudhu. Nah, menang ngariwatkeun hadis dhaif syarat hiji anu teu cumantel kana aqaid. Lain menceritakan aqaid. Eta mesti hadis sahih seperti sifat Allah. Teu bisa eta. Jadi bicing aya hadis dhaif hubungan jeung aqaid ulah-ulah diangge. Nah, nu kadua Allah takuna bibayani akami syariah. Kade deui hadis dhaif ulah diterapkeun kana hukum halal haram. Halal haram. Maaf ya. Sekarang hadisnya menghalalkan segala cara.
antara amal dengan dalil, apa yang didahulukan? Ya dalilnya dulu. Contoh saya mau dagang model anu, lihat dalilnya. Boleh, tidak. Kata tidak boleh, lanjutkan. Tidak boleh, stop. Tapi sekarang kelakuan sudah berlangsung, keuntungan sudah jalan, jangan dalilnya. Nah, mana dalilnya cocoknya iya? Jadi jangan dalil anu cocok jeung kelakuan. Anu benar mah kelakuan cocok jeung dalil eta. Jadi ayo dicari tahu tinggal dalam kitab anu karena sudah keuntungannya gede, menang tadi kita tuh soheh, hasan, doib. Tak aya pokoknya hadis sebenarnya. Nama dalil anu dibebes-bebeskeun kana kelakuan. Dak segala rupa urang haram. Menghalalkan segala cara, no, anak cek anu. Orang malah mendek nanaon pan bagusnya cari dalilnya dulu. Boleh atau tidak saya melakukan seperti ini, kata hadis, kata Quran tidak boleh, ya udah stop. Ini lantaran sudah terasa manisnya maka dikorek terus dalilnya. Tidak anu menang. Setahu kita yang namanya zakat fitrah itu harus habis dibagikan sebelum sholat id. Tapi nyatanya sodakoh fitrah, zakat fitrah 4 tahun ke belakang masih ada, masih nggak gunung. Akang pernah itu musyawarah di kabupaten yang pengerasa pengguru Cianjur. Gitu jangan haji ya mah. Beda gitu mah. Jadi ada zakat fitrah 4 tahun ke tukang masih ada. Padahal sebelum sholat itu harus sudah habis bagi fakir miskin. Awasnya diulangi hadis doib. Nah, boleh diamalkan asal yang tidak berhubungan dengan akid hadis doib. Kedua, yang tidak berhubungan dengan hukum syara halal haram, jangan pakai hadis doib itu. Ya nih ya jujur riwayat wa misri mawaid. Nah seperti moidoh atarghib wa tarhib wal qisosnya, seperti kitab Mizanul I'tidal atau atarghib wa tarhib 5 jilid. Nah itu dalamnya atarghib wa tarhib. Nah, targhib nggak ada deman, tarhib sebaliknya eta. Awas jangan melaksanakan anu. Kalau itu dilaksanakan asal sengsara jero kubur jeung sajabana, tarhib. Nah kisah-kisah boleh itu hadis doib katanya wa mas badalik. Wa min ruwiya an tasawul bi riwayatiha, siapa orang yang tasawul dalam riwayat Nabi Sufyan Al-Tsauri wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hanbal. Wa yang bagi atanabu ila annaka idza riwayataha min ghairi sanadin fala taqul ya Rasulullah. Nah, iya awasnya. Kenapa jangan seenaknya kita qala Rasulullah? Wala yaqulu muslimun qala Nabi. Liha putuh matin hafil kadibi, orang Islam jangan sayangnya qala Nabi. Hati-hati eta. Ayahnya. Nah ini wayang bagi atanabuh ila anaka ida rawayataha, di mana Anda meriwayatkan hadis doib bin ghairi isnadin, tidak pakai isnad, fala taqul fiha qala Rasulullah SAW kada, jangan bilang qala Rasulullah SAW. Wa inama taqulu, nah ngomongnya begini, ruwiya an Rasulillah SAW kada, ruwiya an Rasulullah SAW talabul ilmi faridatun. Kadang-kadang dibaca di akhir au kama qala Rasulullah SAW. Nah iya jadi anu bijak, ruwiya an Rasulillah, jangan qala Rasulullah SAW. Ngomong gitu sebagaimana kata Muhammad,
Muhammad nu mana tukang domba di talaga teh nu mana istimake adab al adab khairu minas sunnah adab-adaban adab-adaban maka ayeuna karena tidak pakai adab-adaban belum banyak dibahas goblok. Nah, begona wanita goblok gitu. Aduh, Gusti. Nah, ianya jadi ruwiyah Allah sallallahu alaihi wasallam. Aw balagona anu kada wa mas badalik li ala tajamu binisbati dalik al hadis sallallahu supaya Anda tidak memastikan ini hadis dari Rasulullah SAW. Hipotesanya, benarkah ini hadis Rasul? Nah itu bukan hadis Rasul itu benar atau itu mah terpercayakan Rasul gitu. Nah, tapi dalam menyelidik hadis hasan dan sebagainya, benarkah itu pada malam Rasul? Benarkah ini sabda Rasul? Itu tinggal ibarat wina eta amun wina ayeuna nyambung jujurnya benar di daun Rasul insyaallah. Jadi hipotesanya pertanyaannya bukan dakwahan Rasul itu benar atau kita mau percaya kalau Rasul itu sebaliknya. Hukum amal bihi itulah para ulama bi ambil hadis dhaif. Ulama beda pendapat masalah ngamalkan hadis dhaif wala di alai jumhur ulama nau yustahabu al amal bihi fi fadhil amal. Yustahabu bahasanya bukan sekedar jajujunya. Yustahabu bahasanya itu di sini bukan jajuju. Boleh-bolehnya di dalam fadhil amal. Lakin disuruti salasah seperti siapa orang yang membaca ini 70 kali dalam malam Jumat, maka orang itu akan diselamatkan dari fitnah kubur. Begitu dilihat hadisnya dhaif. Nah, boleh itu diamalkan pada amal. Siapa orang yang membaca Yasin 7 balik atau 3 dalam malam maka akan lihat hadisnya dhaif. Boleh itu tidak boleh diamalkan. Itu fadhil amal. Doa hakim disuruti salasah. Nah, awas hadis dhaif yustahabu al amal bihi. Nah, sunat diamalkan tapi syarat 3. Mana dijelaskan oleh Ibnu Hajar? Wahia yang 3 itu ayyakuna dhafu baris hadits. Apabila dhaifnya itu tidak sangat itu. Loh. Yang kedua, ayat dari jalan hadis atau asli makmul beh. Hadis ini ada di dalam hadis hasan. Tuh, hadis ini diceritakan sama hadis hasan juga. Itu maksudnya tahammul beh. Yang ketiga, ayat tidak indal amal bi subutahu bayatikul itiyat. Dalam mengamalkan hadis dhaif jangan punya itikad bisubutihi, tapi ya takidu al ikhtiyat katanya itu ya ada ikhtiyat. Diamalkeun saja mah anu maca Yasin 3 balik yang mau Jumat anu dhaif ikhtiyat orang diamalkeun rek maca surat Yasin 3 balik eta ikhtiyat. Yang ketujuh asrul musannafat, mana kitab-kitab yang menerangkan hadis dhaif. Al-Qud al-Sunifat bayani doa apa? Yang kedua kutubul hadis ini dan ba'i doa pati khosoh. Nah, kalau ingin mengetahui tentang hadis dhaif, nah ini kitabnya. Maka kelebihan dalam kitab ini kata musyrif di awal akan dikemukakan kitab-kitab yang di dalamnya hadis yang bersangkutan. Seperti di sini yang di dalamnya hadis dhaif yaitu kutub al-Sunifat. Kita buat dua apal Ibnu Hibban, kita mencari tidak dan lainnya. Seperti hadis sahih hasan di belakang, jadi diakhiri dengan asyurul.